Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ikhwan fillah, para asatiz yang Allah muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali berjumpa bersama Ustadz kita, Ustadz Abu Zaki. Tadi sudah sampaikan ya doa kita, mudah-mudahan putrinya Ustadz Abu Zaki sekarang dalam keadaan sakit oleh Allah, mudah-mudahan segera disembuhkan dan Amin. dari sakitnya itu hanya sebatas iritasi gitu, yang tidak begitu serius, dan ini memerlukan istirahat seperti itu untuk pemulihannya. Baik, para asatidz yang Allah muliakan, seperti biasa, mari kita buka kajian kita ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya, mari kita simak apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Zaki mengenai Ta'liqu ala siyasah as-syar'iyyati karya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik, kita saja pada Ustadz Abu Zaki untuk membahasnya. Tafadhol Ustadz. Baik Ustadz, syukran jazakallah khairan katsira. Suara saya terdengar Ustadz? Jelas Ustadz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di ruang kelas Zoom meeting untuk melanjutkan bahasan mulazamah kita, yaitu ngaji kitab As-Siyasah As-Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang diberi ta'liq oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahumallahu ta'ala. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masuk di pertemuan yang ke-10 membahas pada bahasan Al-Faslu As-Sani Ikhtiyarul Amsali fal Amsali, yaitu pasal yang kedua ada suaranya. Dari ini Terjeda Ustadz, suaranya hilang. kaum muslimin ini ya, atau Amirul Mukminin atau Sultanul A'dham atau Imamul A'dham atau yang semisalnya, yang istilah ini dipersamakan oleh para fuqaha kaum muslimin. Sehingga kurang lebih bahasan di bahasan pasal 2 ini lah yang kemudian dalam konteks kita kaitkan dengan
kitab Mutabanat di bahasan Sholahiyatul Khalifah itu ya di poin D, di poin yang keempat itu ya al khalifatu huwa alladhi ya yu'ayyinu wa ya'zilu al muawwinina wal wulata ila akhiril jumlah gitu ya. Di mana atau pembantu-pembantu khalifah atau pemimpin-pemimpin di bawah khalifah yang nanti akan mengejawantahkan tugas khalifah di wilayahnya masing-masing, baik itu dalam hal kekuasaan, baik dalam hal Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teruntuk istri-istrinya, para sahabat. Ustaz, nampaknya suaranya putus Terlebih dahulu, ya, saya antarkan terlebih dahulu bahwa pada bahasan yang telah lalu kita telah membahas tentang betapa seorang pemimpin besar atau imamul a'dham atau khalifah ini memiliki tugas untuk dia mencarikan pimpinan atau pemimpin terbaik di satu wilayah dengan timbangan ikhtiyarul amsali fal amsali gitu ya. Mencari pemimpin yang terbaik dan lebih baik lagi. Artinya bahwasanya pemimpin yang nanti ditugaskan di sebuah wilayah itu adalah pemimpin yang terbaik di antara komunitasnya, terbaik di antara masyarakatnya. Nah, selain karena faktor kaidah-kaidah syara yang ya menjabarkan tentang hal itu, ya secara komunikasi tugas pun juga memberikan kemudahan-kemudahan bagi seorang pemimpin untuk mendistribusikan tugas-tugasnya, mengkomunikasikan tugas-tugasnya di tengah-tengah masyarakat sehingga dia bisa membangun komunikasi yang harmonis dengan masyarakatnya. Nah, kemudian misalnya apabila pimpinan itu atau pemimpin itu sudah diangkat dan diberikan kewenangan oleh khalifah untuk mengatur urusan A misalnya. Kemudian pada saat pelaksanaannya ternyata ada kesalahan, ada pembuktian bahwasanya orang itu adalah orang yang sebenarnya tidak memiliki kapasitas untuk memimpin, maka disitulah kemudian ya khalifah berhak untuk memuhasabahi yang bersangkutan sampai pada titik mencopot dan menggantinya yang baru, begitu ya kan, kemarin sudah dibahas demikian. Nah, aktivitas ini guna tadi menyiapkan pemimpin itu berdasarkan timbangan ikhtiyarul amsali fal amsali. Jadi memilih pimpinan, mencarikan pimpinan dengan orang yang terbaik dan yang lebih baik lagi. Dan begitu skema penentuan dalam khalifah mengangkat bawahan-bawahan di bawahnya. Begitu ada kekeliruan atau bahkan mungkin protes dari masyarakat sekitar, boleh saja ya khalifah itu mencopot
meskipun tanpa kesalahan misalnya, apalagi dengan kesalahan. Nah, semua yang dilakukan oleh khalifah ini tadi dalam rangka mewujudkan al-aslah, ya, masyarakat yang lebih baik dalam masyarakat Islam, ya, agar semuanya bisa berjalan dengan baik, agar Islam bisa ditegakkan pilar-pilarnya di tengah-tengah masyarakat. Bahwasanya kemudian khalifah itu bukanlah orang yang mampu men-screening rakyat di bawahnya kepada siapakah gerangan kepemimpinan di bawahnya itu ia pilihkan, itu satu hal yang sifatnya manusiawi dan itu bukan suatu kesalahan, ya. Misalnya tadi ya, men-screening orang per orang, membuat mekanisme tertentu, penjaringan dan seterusnya sampai pada titik diangkat, ya, di masyarakat tertentu kemudian menjadi pemimpin, ternyata kecakapannya bermasalah, ya, sehingga berpotensi tugas-tugas kepemimpinan itu tidak bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, pada posisi ini sesungguhnya khalifah sudah bersungguh-sungguh ia mencari pemimpin di sebuah wilayah agar mampu menjadi orang yang mendelegasikan tugas-tugasnya di sebuah wilayah itu, ya, sehingga pada saat itu ya khalifah sudah menunaikan tugasnya, gitu ya, mencarikan, memilih pemimpin yang terbaik di antara mereka. Nah, kemudian ketika terjadi persoalan di masyarakat, barulah kemudian khalifah itu melakukan, ya, muraqabah, ya, melakukan pengawasan hingga pada aspek muhasabah, apakah dia tetap dipertahankan ataukah tidak, apakah dicopot ataukah tidak. Disitulah kemudian bahwasanya khalifah sudah amanah di dalam menentukan siapa gerangan yang menjadi orang yang berhak, ya, memimpin di satu kawasan berdasarkan kriteria-kriteria yang dipondasikan di dalam Islam. Nah, semua itu didalilkan pada ayat-ayat yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini, ya, sebagai bagian dari satu fakroh yang kita sudah bahas pada pekan sebelumnya. Jadi ayat-ayat yang ada dalam fakroh ini atau ayat-ayat yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini itu, ya, adalah masih dalam satu bagian fakroh yang bahasannya sudah kita bahas pada bahasan pembuka di pekan lalu pada pasal yang kedua, yaitu ikhtiyarul amsali fal amsali. Jadi bolehnya, ya, khalifah mengangkat, ya, orang per orang untuk memimpin di satu kawasan, kemudian ia mencopotnya itu setelah dia berupaya sekuat tenaga untuk mencari orang-orang yang terbaik di sebuah masyarakat, di sebuah komunitas untuk memimpin komunitas tersebut, gitu ya. Dan ketika terjadi kesalahan, artinya orang yang diangkat itu ternyata tidak cakap, maka sesungguhnya itu bukan suatu kesalahan khalifah, ya, tetapi itu eh, pada aspek keterbatasan khalifah ketika menyiapkan orang perorangan sampai pada sampai pada titik kemampuan terakhir dari sang khalifah. Maka solusinya ya tadi, ketika terjadi kesalahan, ya, maka dia harus mencopot, menggantinya yang baru dengan pandangan timbangan tadi, ikhtiyarul amsali wal amsali. Nah, dalilnya yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini, artinya dalil kebolehan, ya, khalifah itu mengubah kebijakannya yang tanda kutip dianggap keliru karena perilaku, ya, pimpinan di bawahnya, gitu ya.
setelah dia berupaya sekuat tenaga untuk mencari orang yang terbaik di antara masyarakat pada sebuah wilayah, ya, maka itu sudah dianggap sebagai sebuah amanah bahwasanya khalifah sudah melaksanakan tugasnya mencarikan atau memilih pimpinan yang terbaik di dalam sebuah masyarakat, sehingga kekeliruan ini bisa dijadikan sebagai apa namanya, pijakan untuk mencopot atau menggantinya dengan pejabat yang baru dengan kriteria yang tadi, gitu ya. Dalilnya, nah ini sebagaimana yang ada di dalam monitor di halaman 41. Fa innallaha ta'ala yaqulu, ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini penjelasan mengenai apabila orang itu, ya, siapapun orangnya, ketika ia telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan semaksimal mungkin, ya, dengan kekuatan yang paling tertinggi, namun akhirnya atau hasilnya kurang memuaskan atau katakanlah kurang bagus, ya, maka sesungguhnya dia sudah menunaikan kewajibannya atas satu kewajiban tersebut. Nah, pemimpin juga demikian, ketika dia diperintah untuk mencari, ya, pemimpin di satu kawasan, dia sudah mengupayakan dengan upaya terbaik berdasarkan kaidah-kaidah agama, ternyata dalam prakteknya ada kesalahan, maka itu sudahlah dianggap sebagai pemimpin yang sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan kemampuannya yang paling maksimal. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya apabila seseorang telah melaksanakan suatu kewajiban secara maksimal, ya, katakanlah aqsal istitoah, kemampuan yang paling maksimal dalam melaksanakan satu kewajiban, maka dia sesungguhnya telah melaksanakan kewajiban itu walaupun pelaksanaannya itu belum sesempurna sebagaimana yang digariskan di dalam Islam, ya, yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi mastata'tum di sini adalah aqsal istitoah, ya, kemampuan yang paling maksimal, yang sifatnya dinamis, tidak konstan, gitu ya. Contoh begini, ya, ya. Contohnya begini, kita ketika menjadi siswa atau mahasiswa, ya, nilai mumtaz itu harus 10. Ya. Nilai mumtaz, nilai istimewa itu harus 10. Ketika kita mengupayakan sebuah mata pelajaran tertentu untuk kita bisa dapatkan hasil yang terbaik menuju nilai mumtaz 10, sementara setelah kita berupaya belajar, menelaah, murojaah, bertanya, dan seterusnya, ternyata ketika ujian cuma dapat 7 atau mungkin 70 kalau dikasih 2 digit 0, gitu ya. Maka dalam pandangan orang yang bersangkutan, ya, 70 itu adalah aqsal istitoah dia pada saat itu. Saya katakan pada saat itu. Artinya masih ada, ya, 3 poin atau 30 poin, ya, kalau diwajibkan nolnya untuk menuju kesempurnaan. Maka setelah mendapatkan nilai itu tuh pada ikhtibar berikutnya,
dia harus mengupayakan segenap upayanya, tanda kutip, menggunakan aksol istitoahnya menuju poin 100 atau poin 10. Walaupun ya ketika ikhtibar itu dilaksanakan, kemudian ternyata misalnya hasilnya bisa jadi bertambah, bisa jadi berkurang misalnya, maka itu sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang santri atau siswa gitu ya, untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Oleh karena itu sama di dalam mengangkat pemimpin, bahkan mencari pemimpin tertinggi juga begitu. Kalau problemnya sistem, ya carikan sistem yang terbaik. Kalau sistem yang sekarang masih begini, upayakan ke depan sistem itu yang harus berubah. Kemudian kalau problemnya itu adalah orang, maka upayakan orangnya juga harus yang. Jadi yang namanya aksol istitoah itu bukan sesuatu yang konstan, sehingga kita dipaksa untuk misalnya ketika ada 6 orang kita harus menyiapkan orang itu atau melakukan ikhtiar dengan menunjuk 6 orang itu. Bukan seperti itu mana istitoah itu, aksol istitoah. Ini sifatnya dinamis, tidak konstan. Seperti kita ujian dulu ya. Semester 1 di kelas 1 nilai kimia misalnya 6. Ya, di semester 2-nya 8. Di kelas 1 di kelas 2 semester 1-nya ternyata turun. Nah, pada saat kita melaksanakan ujian itulah kita pada hakikatnya sedang melakukan upaya-upaya sifatnya aksal istitoah. Jadi sesuatu hal yang tidak konstan tetapi dinamis. Dalam konteks kepemimpinan juga begitu. Jadi tidak pernah bisa mencari problem-problem masyarakat secara sesungguhnya begitu. Kenapa? Karena pakemnya itu cuma dibatasi dengan ruang-ruang itu. Sementara solusinya barangkali boleh jadi muncul di luar tempurung yang di dalamnya ada katak itu. Nah, begitu kira-kira. Jadi karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulu, kemudian Allah juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ya. Tadi ya. Kalau kita melakukan upaya untuk mendapatkan nilai 100 ya. Kemudian kita dapat cuma 7. Maka 7 itu adalah nilai terbaik menurut kita, dan penguji pun pasti tidak akan pernah memberikan hardikan atau apa gitu ya. Paling hanya catatan-catatan agar minimal dipertahankan begitu ya. Sebaliknya kalau nilainya ternyata di bawah 5 atau 5, pasti akan dimotivasi. Nah, kenapa? Karena sesungguhnya kemampuan yang sudah kita upayakan itu, ya itu sudah paling maksimal kita lakukan. Gitu ya. Dalam hal kepemimpinan juga demikian. Begitu ya. Ya, bahwasanya apa yang diangkat seseorang menjadi seorang pemimpin, ya, kalau pemimpin itu sudah melaksanakan kewajiban-kewajibannya, tugas-tugasnya sebagai seorang pemimpin dan secara maksimal, maka sesungguhnya di luaran itu
ya, bukan tanggung jawab dia, apalagi tanggung jawab masyarakatnya. Itu di dalam sistem Islam tentunya ya. Jadi kalau pemimpin sudah melaksanakan keputusannya, maka itu sudah paling maksimal yang ia laksanakan. Ya. Itu surat Al-Baqarah ayat 286. Ya. Wa qala fil jihadi. Ya. Dan Allah juga berfirman dalam masalah jihad di dalam surat An-Nisa ayat 84. Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsaka wa haridil mu'minina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Maka berperanglah kamu di jalan Allah. Tidaklah kamu dibebani melainkan bebanmu sendiri, dan kobarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Ikhwati wa akhwati fillah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, pada penyebutan ayat ini, Fadilatus Syekh Al-Utsaimin memberikan taklik komentar terkait dengan hubungan kesinambungan antara ayat ini dengan tema kepemimpinan yang dibahas pada bagian-bagian awalnya. Tentu ini berkaitan dengan mastata'tum tadi, berdasarkan jika seorang melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang hamba Allah terhadap satu urusan dan dia sudah melaksanakan perintah itu secara maksimal, maka itulah yang disebut dengan aqsal istito'ah. Nah, dalam tema jihad pun juga demikian gitu. Jadi yang namanya jihad itu nanti enggak dulu kita itu harus sekolah militer dulu. Ya. Enggak harus kita itu harus masuk tentara dulu. Tapi ketika khitab itu sudah mengenai dirinya, artinya khalifah ini menyerukan kepada kaum muslimin untuk berperang, saat itu kita harus berperang. Nggak ada lagi ceritanya, wah saya belum wajib militer, wah saya belum belajar strategi perang dan seterusnya. Nggak ada lagi alasan seperti itu. Kenapa? Karena yang nanti akan dijadikan sebagai tolok ukur di dalam melaksanakan kewajiban jihad, ketika khalifah sudah menyeru kaum muslimin untuk berjihad itu, maka itu menjadi sebuah kewajiban. Lepas mungkin tugasnya hanya sebagai evakuator ibu-ibu, anak-anak misalnya ya, ibaratnya bawain ransum mereka sampai pada titik aman, atau bagian yang menjaga dan seterusnya, itu faktor lain. Tapi mastata'tum di situ harus ada ya pada diri seorang muslim ketika telah datang perintah jihad kepada mereka. Kapan? Ya tadi ketika khalifah ya memerintahkan masyarakatnya untuk berjihad. Kenapa? Dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jihad itu ketika dikomandoi oleh seorang khalifah. Nanti di sini juga ada penjelasannya ya. Nah, kata Syekh Utsaimin, nanti dilihat di footnote ya, dilihat di footnote nomor 1. Silahkan nanti turun ke bawah ya. Ya, silakan nanti monitornya turunkan ke bawah. Di situ nanti ada footnote-nya, begitu ya. Nah, itu di bawah garis. Footnote biasanya di bawah garis. Ya, kita ke footnote dulu ya. Hadza ad-dhabitu atau hadza ad-dhabitu. Hadza ad-dhabitu. Dhabit itu bisa diartikan prinsip, bisa diartikan teori ya, atau pijakan pemikiran, kira-kira begitu.
hadad dhabitu, prinsip ini yakni faqatil fi sabilillahi, ya, maka berperanglah kamu, ya, di jalan Allah. Ini menggunakan perintah kepada satu orang, ya, sehingga apa, ya, asal hukum jihad itu berlaku untuk setiap individu kaum muslimin. Oleh karena itu, ya, ketika sudah diseru ya harus siap, harus mengambil perintah itu, ya, berdasarkan semestinya, ya. Jadi prinsip ini yaitu penggalan ayat atau frasa faqatil fi sabilillah, maka berperanglah kamu di jalan Allah, li'annaka taqdiru, karena kamu ini mampu, ya, pada hakikatnya kamu itu mampu, ya. Kenapa? Karena yang namanya berperang itu kerja IO atau kerja yang diatur secara sistematis. Makanya di dalam struktur tentara aja itu kan prajurit itu ada korpsnya gitu, ya. Ada bekang, ya, perlengkapan bengkel dan ya, bengkel dan perlengkapan. Ada armed, ya, artileri medan. Ada arhanud, artileri pertahanan udara. Kemudian ada pasukan infanteri, ada pasukan seni, ada pasukan kavaleri, ya. Ya, itu baru korpsnya. Belum lagi satuan-satuan yang ada di dalamnya. Nah, dalam konteks perang semesta, jihad fisabilillah itu lebih umum lagi tugas-tugasnya, apalagi bukan dari kalangan militer gitu. Seperti bapak-bapak kita dulu, ya, berjuang membela negeri kita dari cengkeraman penjajah, kan begitu. Ada yang memang awalnya itu dilatih sehingga dia terlatih, ya. Ada yang memang ya apa kata gebraknya aja, berjihad, berperang gitu. Walaupun ya kemampuannya sangat minim, tapi pada hakikatnya hal itu mampu dimiliki oleh setiap muslim, ya. Jadi li'annaka taqdiru, karena Anda itu mampu, karena kamu mampu, ya. Nafsuka biyadika, di mana badanmu, jiwamu itu ada di tanganmu. Jadi kitalah yang nanti akan mengatur badan kita, ya. Jadi kitalah yang nanti akan menguasai diri kita, ya. Bukan orang lain, bukan entitas lain, ya. Karena itu sesungguhnya jihad itu dimampukan oleh Allah untuk melaksanakannya. Terlepas mungkin kontribusinya berbeda-beda, ya. Kemudian juga di situ ada ayat yang frasanya begini, la tukallifu illa nafsaka, ya, la tukallifu illa nafsaka, dan tidaklah kamu dibebani melainkan beban kamu sendiri, ya. Tidaklah kamu dibebani melainkan beban kamu sendiri. Kadang, ya, pada diri seorang manusia itu ketika dia tertantang dengan sebuah tantangan, ia merasa tidak mampu untuk melaksanakan tantangan itu. Nah, inilah yang dikatakan sebagai sebenarnya beban itu ada di diri kita sendiri, ya. Sehingga kita harus mengeluarkan beban ini pada diri kita. Biasanya problem mafahim, ya. Biasanya itu problem persepsi, pemahaman-pemahaman yang sahih terkait apa yang menjadi tantangannya, begitu, ya. Jadi orang-orang yang merasa tidak memiliki kemampuan untuk berjihad, sesungguhnya mereka itu, ya,
memiliki beban yang bebannya itu ada dalam diri mereka sendiri. Gitu ya. Sehingga penguasaannya itu harus diri mereka sendiri. Ya. Wa ghairuka, ya. Yang selain dirimu, haridhum, maka doronglah. Jadi kalau ada orang-orang yang seperti ini mengalami inferior, katakanlah ya, merasa rendah, merasa tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang mukmin, terlebih ini adalah jihad fisabilillah, maka haridhum, dorong mereka, wahum alladina yuhasibuna anfusahum, agar mereka itu bisa mengintrospeksi diri mereka sendiri untuk bisa mampu ya melaksanakan tugas dan kewajibannya. Fahadihil ayatu, maka ayat ini ya muntabiqatun tamaman, ya sesuai dengan sangat sempurna ala maqala syaihu rahimahullahu, atas apa yang telah Syekh katakan bahwasanya man annal waliya awil sultana, ya, bahwa siapa orang yang menjadi wali atau sultan, ya, idza lam yajid man huwa kuf'un, apabila ia tidak mendapati orang yang memiliki kapabilitas memimpin, bil makna tam, dengan makna yang sempurna. Artinya tadi ya, ini orang diangkat untuk menjadi pemimpin, dia punya katakanlah kecakapannya sudah bagus di antara mereka, tapi ternyata dalam prakteknya masalah gitu kan. Ada nggak seperti itu? Ya boleh jadi ada. Mungkin syarat-syaratnya udah oke, tapi prakteknya ini ya, prakteknya kurang aslah. Nah, bisa saja terjadi. Nah, kalau mendapati orang yang seperti ini, wali dalam konteks di situ adalah waliul amri, pemimpin, yaitu khalifah. Kemudian dalam konteks sultan di situ adalah ya sultanul a'dom, hingga ke bawahnya tentunya, begitu ya. Ya. Maka apabila dia tidak mendapati orang yang manhuwa kuf'un, orang yang memiliki kapabilitas secara sempurna, artinya memiliki kelayakan untuk memimpin secara sempurna, fal yuwalli, maka ya angkatlah, berilah kekuasaan, berilah amanah, man yarahu, ya kepada orang yang ia anggap aslaha, lebih baik dari orang yang tadi. Fa aslaha, kemudian lebih baik lagi, ya. Jadi harus disikapi kalau ada pimpinan yang ya tadi ya punya kapasitas secara administratif, tapi dalam praktek riayah ternyata ada masalah gitu ya, sehingga ya harus diganti, ya. Wa yuharriduhu, dan dia mendorongnya, wa yahussuhu, dan memotivasinya, alal iltizami syar'i, untuk senantiasa iltizam, ya, nurut patuh terhadap hukum-hukum syara. Nah, jadi
Dikaitkan dengan kepemimpinan yang ada, gitu ya. Ayat-ayat ini memberikan gambaran bahwasanya setiap orang itu memiliki aqsal istitoah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ya. Terlebih ketika dia diangkat sebagai seorang pemimpin, maka aqsal istitoahnya inilah yang nanti menjadi pijakan. Apakah dia layak untuk menjadi seorang pemimpin ataukah tidak. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian fa'in qala qailun, apabila dikatakan limadza qala, mengapa Allah berfirman la tukallafu illa nafsaka, ya. Tidaklah kamu dibebani melainkan beban kamu sendiri. Begitu ya. Nah, ini kajian bahasa ya. Ma'annal fi'la bisighatil mabni lil majhuli, bersamaan dengan redaksi ayat itu menggunakan fi'il atau kata kerja bisighatil mabni lil majhuli dengan redaksi mabni majhul. Mabni majhul itu berarti kalimatnya kata kerja pasif. Ya, dalam hal ini adalah tukallafu. Ya, tukallafu. Kalau pak aktifnya kan takallafa. Kalau dimajhulkan menjadi tukallafu, ya. Gitu ya. Jadi bersamaan dengan redaksi itu, fiilnya menggunakan kata kerja pasif. Dan kata kerja pasif wal fi'li al mabni lil majhuli yakunu naibul fa'ili, itu menghendaki adanya naibnya fa'il, fihi, di dalamnya marfu'an, dengan keadaan marfu. Ya. Wahuna, sedangkan di sini soro mansuban. Ya. Di situ ada kata nafsa, nafsa. Nah, ini dikatakan sebagai bagi orang yang tidak mendalami bahasa Arab secara mendalam, seolah-olah di situ ada pola kalimat yang confused gitu ya, yang rancu gitu ya. Kan secara tata bahasa itu kalau ada fiil madi majhul atau mudhari majhul, ya, atau kata kerja pasif, ya, seharusnya kata yang di depannya itu menjadi naibnya fa'il dalam keadaan marfu. Tapi kenapa kok di depannya di sini ada kata-kata nafsaka, sehingga dibaca mansub. Fal jawabu, maka jawabnya naibul fa'ili mustatirun. Jawabnya adalah naibnya fa'ilnya ini mustatir, bersembunyi, ya, di balik domir, ya, yakni yaitu la tukallafu anta, bahwasanya la tukallafu itu sesungguhnya kalimat yang yang berdasarkan tata bahasanya itu adalah la tukallafu anta, ya, la tukallafu anta, tidaklah kamu dibebani. Walaupun, ya, dari kata tukallafu, tu-nya itu sudah menunjukkan antanya, karena itu disebut dengan mustatir tadi, ya. Ai yakni la tulzamu anta illa nafsaka. Maknanya dari kata la tukallafu anta ini adalah kamu, ya, tidak terikat kecuali dengan dirimu. Artinya apa? Beban itu sesungguhnya ada pada orang yang bersangkutan.
ya ketika menghadapi sebuah tantangan tuh. Wan nafsa, dan kata nafsa dalam susunan idofah nafsaka, hiya al maf'ulu asani. Dia itu adalah maf'ul sani, objek kedua, ya, objek kedua. Nah, gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tadi, ya, orang itu ketika dia mendapati sebuah tantangan dan ia inferior terhadap tantangan itu, sesungguhnya bukan dia itu tidak mampu dalam menerima tantangan itu. Lebih kepada sikap inferior dari yang bersangkutan. Apa? Ya banyak faktornya. Ya. Walaupun dari banyak faktor itu pasti ada solusinya, kan begitu ya. Kalau masalahnya masalah di mafahim, orang itu bisa belajar. Seiring dengan berjalannya waktu, ya, dia akan bertambah wawasannya. Kalau persoalannya itu bersifat teknis, maka dia juga bisa belajar sehingga teknis itu bisa dia pelajari, ya, berdasarkan urut-urutan bagaimana dia harus memulainya, mempertahankannya hingga memfinish persoalan itu dengan baik. Ya sama ketika kita belajar juga begitu kan. Kita ditantang untuk belajar. Untuk bisa misalnya apa tadi? Tadi saya share Kang Kausar ya, yang sedang belajar dulu sulugoh gitu ya. Padahal beliau itu kan masih baru di dalam dunia tanda kutip perhijrahan. Kemudian dia sadar bahwasanya orang hijrah itu kalau nggak belajar bahasa Arab ya hampa begitu. Maka dia mau nggak mau harus menggeluti bidang itu, karena bidang itulah yang nanti akan membuka wawasan dia, dan itu menjadi gerbang wawasannya dalam mempelajari aspektasi dinul Islam yang ditulis oleh kitab-kitab para ulama. Sehingga pada akhirnya kemudian dia akan tertantang untuk itu, mulai dari menyiapkan waktunya yang kondusif untuk belajar, menyiapkan waktunya yang kondusif untuk murojaah, meluangkan ini, meluangkan itu, dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya sebuah proses yang dilaksanakan dengan mastata'tum, maka tidak akan mengkhianati ikhtiar hasilnya itu. Nah, kira-kira seperti itu. Dalam konteks apapun itu pasti akan begitu. Ya. Dalam konteks apapun itu pasti dia akan selalu begitu. Jadi problem yang kemudian dihadapkan pada seseorang ketika hendak melaksanakan suatu kewajiban itu, ya sesungguhnya problemnya ada pada diri sendiri. Nah, kita sebagai seorang mukmin itu harus bagaimana menyiapkan valensi diri untuk mastata'tum, mengerahkan kemampuan yang paling aksol istitoah, paling maksimal di dalam apapun itu yang menjadi kewajiban kita, termasuk apakah menyiapkan sistem kepemimpinan bagi kaum muslimin atau sosok pimpinannya. Sekarang ini banyak loh ya, ini fenomena yang sekarang itu di masyarakat itu banyak sekali yang orang-orang dulu segaris ya dengan kita gitu ya. Nah sekarang itu dengan aroma yang sekarang itu, orang-orang yang dulu segaris itu pada akhirnya tanda kutip putus asa di dalam berdakwah,
menyiapkan pimpinan yang terbaik untuk kaum muslimin, sehingga urusan-urusan kaum muslimin itu betul-betul nanti akan membawa kemaslahatan untuk mereka. Ya, akhirnya kan banyak kemudian yang menjadi propagandanya, propagandisnya maksud saya, yang memberikan clue-clue di dalam ceramah-ceramahnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, nah, padahal tadi aksol istitoah itu sesuatu hal yang dinamis, dan disinilah pentingnya kita itu membutuhkan bentuk apa namanya kekonsistenan di dalam berdakwah. Baik, selanjutnya masih di sini ya. Ya, sampai situ ya. Kita lanjut lagi di atas kematan. Kalau yang versi baru ini takliknya panjang ya. Kalau di teks yang lama takliknya hanya sampai situ. Kalau di sini nanti ada apa? Ada bahasan yang lain gitu ya. Fa'in qala qail fal jawab mas'alatun gitu ya. Ya. Termasuk di sini menjelaskan tentang bahwa memang jihadnya kaum muslimin itu harus ya berdasarkan perintah Amirul Mukminin begitu. Ini kalau yang versi yang baru ya, yang versi hard copy itu di bahasan masalah itu. Ya, jadi yang melakukan dorongan terhadap kaum mukminin itu adalah khalifah. Dan ya, orang-orang mukmin yang kemudian diperintahkan untuk saling memotivasi. Gitu. Tapi itu sesungguhnya menjadi tugas Amirul Mukminin agar rakyatnya itu betul-betul melaksanakan kewajiban jihad itu dengan baik berdasarkan ya kemampuan dia secara maksimal. Terus juga ada bahasan ini ringkasnya saja ya. Terus juga ada bahasan mengenai gimana kalau berjihad sendiri ketika di wilayah yang terluar maksud saya. Ya. Karena kalau harus menunggu imam itu pasti akan diluluh lantakan gitu ya. Tetap pada intinya memang Ahlus Sunnah itu memandang pentingnya ada pemimpin yang nanti mengkomandoi adanya jihad. Ini saya Utsaimin yang berpendapat seperti itu loh ya. 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 Kenapa? Karena kalau dia bergerak sendiri, maka ketika dia melakukan kesalahan, nanti yang akan kena getahnya itu ya negara secara keseluruhan. Mengapa kemudian jihad itu harus berdasarkan izin imam atau atas perintah khalifah? Kalau di dalam kepemimpinan akhir era siapa Abbasiyah gitu ya, yang ini menjadi titik awal sejarahnya Utsmani itu kan bapaknya Utsman namanya Urtugril itu dia itu seorang anak dari tukang latih kudanya pasukannya Mamalik di Mesir gitu ya. Ya, Bani Mamalik itu kan Bani yang terkenal pasukan berkudanya begitu ya. Ya, dia melatih kuda-kuda tentara sehingga ya dengan secara otomatis dia ini orang yang yang pakar di bidang perkudaan, gerak kuda dan seterusnya gitu ya. Sehingga kemudian seiring berkembangnya wilayah kaum muslimin, akhirnya si Bapak Urtugril ini diberi satu daerah di sekitaran Turki gitu ya. Suriah agak keluar dikit gitu ya. Untuk menguasai daerah itu. Dan dia diberikan
izin untuk melakukan perluasan-perluasan. Gitu. Nah kalau seperti itu boleh, ya. Makanya pada akhirnya di era anaknya Utsman bin Urtugril itu kemudian daerahnya lebih luas, ya. Ya. Dan setelah anaknya Utsman, ya, itu pada akhirnya menguasai yang wilayah disebut Adrianopel, ya, sebelum jadi ibu kota kewaliannya Bani Utsman gitu, ya, sebelum dia menguasai Konstantinopel gitu, ya. Nah kalau yang seperti itu boleh, tapi kalau bergerak sendiri, ya, ketika dia melakukan kesalahan, ya, apakah itu apa, ya, ketika melakukan kesalahan maka dampak dari berjihad secara sendiri-sendiri itu, ya, nanti akan berdampak pada negara secara keseluruhan begitu. Ya, itu kalau di versi cetakan baru, ya. Kalau versi cetakan lama ternyata tidak ada bahasan, termasuk di dalamnya di sini adalah bahasan kebahasaan yang dibahas oleh Syekh Utsaimin, ya. Kemarin hanya di footnote itu cuma sampai wa yahussuhu alal iltizami syar'i gitu, ya. Baik, lanjut. Ini masih dalam satu bahasan pakroh, ya. Waqala, dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idah tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah diri kalian. Maaf. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Tidaklah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepada kalian apabila kalian telah mendapatkan petunjuk. Ya. Kemudian faman adal wajibal mad apa ini? Faman adal wajibal maqdura alaihi faqad ihtada. Setelah menyebut ayat 105 dari surat Al-Maidah tadi, bahwasanya orang-orang yang beriman yang ia senantiasa menjaga dirinya, maka, ya, tidaklah orang yang sesat itu ketika mendatanginya itu memberikan mudarat, ya, kepada orang-orang yang beriman lantaran keadaannya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya faman adal wajibal maqdura, ya. Maka barang siapa orang itu adal wajibah al-maqdura, telah menunaikan kewajibannya sesuai dengan kemampuannya, alaihi faqad ihtada, ya, maka ia telah memperoleh petunjuk, ya. Jadi kalau orang itu mampu menunaikan kewajiban dia berdasarkan kadar yang dia lakukan secara maksimal, maka sesungguhnya dia telah, ya, memperoleh petunjuk. Jadi sesungguhnya kayak tadi tuh, ya, perintah untuk berjuang. Kalau dia diperintahkan kemudian tidak melaksanakannya, maka pada hakikatnya orang itu tidak diberi petunjuk. Kenapa? Karena harusnya dikerjakan malah enggak. Ya. Oleh karena itu orang-orang beriman itu harus senantiasa menjaga keimanannya agar tidak lepas. Keimanannya itu disebabkan apakah itu sekerat daging dunia misalnya, ataukah syahwat ladzatud dzukurah wal unusah, syahwat seksual atau apa gitu, ya. Ya. Agar tidak lepas sehingga ketika diberikan perintah untuk melaksanakan kewajiban ia mampu
melaksanakan kewajiban itu, dan ketika ia melaksanakannya sesungguhnya dia telah diberikan petunjuk. Jadi gampangnya kalau orang itu mau senantiasa terjaga hidayahnya, ya amalkan saja semua yang menjadi perintah Allah kepada hamba-hambanya untuk melaksanakannya, serta meninggalkan larangan dari Allah, kemudian ia meninggalkannya, maka pasti diberi petunjuk. Ya, nah, sebagaimana yang dulu ya saya sering sampaikan hadis tentang manajemen waktu dalam melaksanakan amal, gitu ya. Kan jelas di situ dikatakan bahwa likulli amalin syaratun, walikuli syaratin fatrotun. Faman kana fatratuhu ila sunnati faqadih tada. Ya. Faman kana fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halaka. Atau dalam riwayat lain faqad bidah. Gitu ya. Jadi di dalam mengamalkan satu amalan itu, ya, itu ada kendala, dan kendala itu ada waktu-waktunya. Tidak mungkin kendala itu setiap hari ada. Kalau orang dikendalai dengan kendala-kendala yang monoton, berarti memang orang ini nggak pernah belajar. Ya, tapi bahwasanya kendala amal itu ada. Halako telat, nah itu itu menunjukkan bahwasanya ada kendala dan dia tidak mampu ya menyiapkan waktunya. Ya. Kemudian belajar telat misalnya dan seterusnya. Ya. Tapi kalau dia kembali kepada petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah, sunnah daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ya, mengembalikan itu kepada sunnah itu faqadih tada. Dia akan diberikan petunjuk. Untuk apa? Ya untuk mengamalkannya. Kalau tidak, maka dia celaka. Kalau perintah akan ditinggalkannya, kalau larangan pasti dilaksanakannya. Nah, kira-kira begitu. Ya. Jadi entitas-entitas lain misalnya pembawa kesesatan ketika menghampiri orang-orang yang beriman yang senantiasa ia jaga keimanannya, sebenarnya nggak ada ngaruhnya apa-apa. Bahkan mungkin sampai pada titik diintimidasi sekalipun ya tidak menjadi persoalan begitu. Gitu ya. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Ya. Apabila aku perintahkan kalian, kata Nabi, bi amrin, atas satu urusan, fa'tu minhu mastata'tum, maka tunaikanlah ya urusan itu atau darinya mastata'tum, ya, sesuai dengan kemampuan yang maksimal. Hadis ini sebenarnya hadis yang dalam kajian usul fikih itu menelurkan beberapa kaidah. Ya, di antaranya misalnya al-maisur la yasqutu bil maksur. Ya. Sesuatu yang mudah atau hal yang mudah, al-maisur la yasqutu, tidak boleh dipotong atau tidak boleh ditinggalkan bil maksur, karena ada yang sulit. Meskipun dalam terapannya banyak orang salah tuh. Seperti sekarang nih ya, bentar lagi tuh ya. Nah, rata-rata dalihnya itu ya. Rata-rata dalihnya itu. Atau yang semakna, kaidah yang semakna. Kalau tadi al-maisur la yasqutu bil maksur itu dikaji oleh ulama-ulama kontemporer ya. Kalau yang ini sama, ini juga kaidah yang lahir dari hadis ini. Mala yadruku kulluhu la yatsraku jalluhu. Apabila
tidak bisa mengambil secara keseluruhannya, maka tidak boleh ditinggalkan sebagiannya. Nah, gitu. Walaupun tadi ya pelaksanaannya itu kadang tidak tepat gitu. Tidak tepat. Ya. Sampai pada ngambil KPR pun gitu ya. Saya mendapatkan penjelasan tuh sebagiannya tuh begitu. Kalau untuk rumah pertama mah boleh katanya. Ngambil KPR kenapa? Karena darurat. Dimana kalau punya rumah sendiri kan kita hanya punya dosa di ribanya yang tiap bulan sampai sekian belas tahunnya itu. Tapi untuk misalnya tugas kita memberikan sandang, pangan, papan istri kan tercover tuh kan begitu. Dengan dalil tadi al-maisul la yaskutu bil ma'sur. Yang mudah, hal yang mudah itu dalam menerapkan hukum gitu ya, tentunya dalam melaksanakan suatu kewajiban itu la yaskutu, tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dipangkas bil ma'sur karena ada yang sulit gitu. Atau kaidah yang lebih turas lagi, la yadruku kulluhu la yatsroku jaluhu. Apa yang tidak bisa diambil secara keseluruhan. Jadi kalau kita kan melaksanakan perintah harusnya kan maksimal loh, yang paling mumtaz kan gitu. Tapi kalau tidak mumtaz ya tidak boleh dinafikan sebagiannya. Jadi kadang-kadang penerapan kaidah ini tuh tidak sesuai dengan fakta perbuatannya gitu. Kalau dalam konteks tadi seorang murid menuntut ilmu bisa masuk kaidah ini. Apa yang tidak bisa kita ambil secara keseluruhan, maka tidak boleh kita tinggalkan sebagiannya. Nilai 7 itu sudah ikhtiar yang meskipun tidak mendapatkan nilai secara keseluruhan, tapi tidak boleh dinafikan keberadaannya. Atau gampangnya kita cuma dapat nilai 7 dari sulitnya mendapatkan nilai 10. Nah, kalau konteksnya seperti itu bisa diambil penerapannya. Tapi kalau konteksnya tadi ya, kalau rumah pertama boleh. Nanti sudah punya rumah pertama, alasannya rumah kedua untuk kontrakan. Sama juga untuk penafkahan gitu ya. Nanti ini lagi dan seterusnya. Ya, dan seterusnya pada akhirnya kemudian penerapannya ini bukanlah penerapan yang tepat. Hadis ini akhrajahu fi as-sahihaini. Ya. Telah dikeluarkan atau dua orang ya karena ada alif, dua orang telah mengeluarkannya yaitu hadis ini fi sahihaini di dalam dua kitab sahih. Siapa berarti yang akhraja itu? Ya tentu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, cuma di sini ada footnote nih teman-teman ya. Coba digeser ke bawah footnote-nya sampai bahasan ini saja dulu ya. Maka silakan digeser footnote-nya nomor 1. Sudah? Ya. Oh, di sini beda ya, sebentar. Oh, berarti beda Ustaz. Saya bacakan dari kitab hard copy aja ya di halaman 42. Ya, saya bacakan dari yang ada di halaman 42 hard copy sebagai taklik dari hadis ini. Atau hadis faida amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Ya, di dalam footnote-nya begini. Oh, bukan ya, alaf Ustaz. Itu takhrij hadis bukan footnote. Berarti tidak ada footnote di sini. Sampai sini tidak ada footnote. Yang ada footnote-nya itu di
fakroh lahiqah di paragraf selanjutnya itu di kata-kata dalika itu ya. Di kata-kata dalika ya. Ya, di sini juga sama di kata-kata dalika, tapi di sini footnote-nya dalam apa ini? Kurung kurawal ya. Baik, kita bahasannya sampai sini Ustaz, sampai faida amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Nah, ini sudah pukul 21:27. Saya kira cukup ya untuk membuka pertanyaan bagi yang hendak menyatakan pertanyaan. Apakah jihad memandang batas umur, misalnya 17 tahun sampai dengan 56 atau 66 nih. Ya. Ya, jawabannya apa alasannya? Karena ada sigorus sahabat yang ketika perang Badar yang usianya itu di bawah 15 tahun itu tidak diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain, syarat balik itu menjadi syarat melaksanakan kewajiban untuk berjihad. Begitu pula dengan kewajiban-kewajiban yang di situ menyaratkan balik. Di dalam bab kitabul jihad, nanti syarat-syaratnya diantaranya balik. Nah, balik itu kalau dikonversikan ke dalam usia itu maksimal 15 tahun. Itu maksimal ya 15 tahun. Saya katakan maksimal, kadang balik itu tidak harus pada usia 15 tahun. Gitu ya. Misalnya laki-laki yang terlepas nanti misalkan dalam konteks penugasan nanti ditugaskan misalnya untuk menyiapkan amunisi saja atau membawakan apa gitu ya, itu beda lagi. Karena yang menjadi ya tolok ukur dari perintah jihad itu adalah ya mereka-mereka yang sudah kena taklif itu. Meskipun nanti ada verifikasi. Jadi khalifah itu nanti akan memberikan verifikasi juga meskipun sudah balik juga. Si dia ini misalnya diizinkan sama orang tuanya tidak. Ya. Kemudian ya banyak nanti ada pijakan-pijakan lain ketika membahas kebalikan yang masih pada usia-usia dini. Begitu ya. Ya, terkait dengan jihad konstitusi. Ya, istilahnya juga sudah confused ya kan begitu.
semua di dalam kitab fikih Islam itu pada mafhum semua. Yang namanya jihad itu apa sih? Nah, qitalul kuffari li'ila'i kalimatillah. Apa namanya? Qitalul kuffari fi sabilillahi li'ila'i kalimatillah. Gitu ya. Memerangi orang kafir, kalau bahasanya memerangi orang kafir itu dengan segala kekufurannya. Bukan hanya orang kafirnya saja, sebenarnya orang kafir itu dia bisa selamat kalau dia muslim. Makanya sesungguhnya yang diperangi itu bukan hanya kekafirannya saja. Maaf, yang diperangi itu bukan orangnya saja, tetapi kekufurannya. Berarti terkait dengan persepsi di situ. Kalau ketika diperangi ternyata persepsinya berubah menjadi seorang muslim, meskipun ya katakanlah karena takut dan seterusnya, maka dia selamat. Ya, setidak-tidaknya dengan dohirnya menyatakan syahadat dia selamat. Ya, qitalul kufari fi sabilillahi di jalan Allah li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah setinggi-tingginya. Jadi istilahnya itu istilah-istilah yang susah ya teman-teman ya. Kalau dibuat tarkib dalam bahasa Arab itu rancu banget gitu ya. Itu jihad konstitusi itu mau dibuatkan tarkib idofi yang nggak matching. Kenapa? Kalau jihad disandarkan kepada konstitusi ya berarti menyalahi definisi jihad sebagaimana yang tadi disebutkan. Ya. Kenapa? Jihadnya untuk konstitusi. Ya. Untuk membuat konstitusi yang tadi bahasanya itu menjadi lebih baik. Bukannya konstitusi itu tinggal ditatbik doang, diistinbat untuk ditatbik gitu loh. Kalau yang dimaksud dengan konstitusi itu adalah al-qanun. Qanun itu kan bahasa Romawi ya, bahasa kitanya itu al-ahkam, hukum. Gitu ya. Sebenarnya konstitusi itu kalau dimaksud dengan hukum itu tidak perlu dijihadi. Gitu ya. Tetapi harus diistinbati dan ditatbiki, ya digali, setelah mendapatkan hasilnya baru diterapkan. Jadi dari aspek istilahnya itu juga bukan ismun islami, kemudian juga tidak pernah dibahas oleh para ulama salafus sholih realitasnya, sehingga ya itu hanya istilah yang ada pada pandangan atau pembicaraan yang berkaitan dengan kebangsaan. Makanya saya sering bilang kalau ada obrolannya itu hiwar al-watoni, ya, pembicaraan terkait dengan konsep kebangsaan itu sebenarnya saya pribadi itu tidak terlalu tidak terlalu senang, kecuali kita hendak melihat ininya saja sih, maksudnya apa sih. Dulu ada yang datang bahas citizenship itu apa gitu. Ternyata search citizenship itu ternyata konsep kewarganegaraan. Oh begitu maksudnya. Baru kita ini kan. Jadi kadang hiwar al-matoni itu ya begitu. Jadi perbincangan yang sebenarnya pakem perbincangannya itu nasionalisme sebenarnya. Nah, terkait dengan nomor 2 ini ya tadi ya. Sebenarnya konstitusi itu, kalau yang dimaksud konstitusi itu adalah hukum, tidak perlu dijihadi, tetapi diistinbati, digali, kemudian ditatbik, ya, ditatbiki, diterapkan. Ya, sudah selesai gitu. Hanya saja kan di situ butuh instrumen negara untuk bisa menerapkan itu. Ya, jadi saya berpandangan ya bukan jihad kayak begitu. Ngapain jihad? Maksudnya bukan ngapain. Jadi
istilahnya rancu, bias, tidak jelas. Kemudian yang dijihadi itu konstitusi yang kayak apa kan juga belum jelas apa. Kemudian jihadnya itu untuk siapa, di jalan apa? Ya, apa fisabilil watoniyah atau ya fisabili apa kan juga nggak tahu, nggak jelas kita. Ya, nah itu yang jelas itu terma yang merupakan jembatan-jembatan hiwar al-watoni, jebakan-jebakan dialog kebangsaan. Sebenarnya di majalah Al-Wa'i lama ya, sekitar tahun 2000 berapa gitu ya. 2004, 2002, 2003 itu. Saya pernah membaca bahasan tentang Ar-Hiwar Al-Watoni itu. Siapa penulisnya lupa saya. Di situ ada judul kira-kira begini judulnya. Ar-Hiwar Al-Watoni Nadriyatun Masmumatun. Ya. Dialog ya nasionalisme atau dialog kebangsaan itu merupakan pandangan beracun. Ya, pandangan beracun. Maka wajar kalau kemudian dari dialog-dialog itu tuh nanti keluarlah pemikiran-pemikiran cabang yang kisarannya dalam frame nasionalisme gitu. Seperti misalnya konsep wasatiyah antara agama dengan budaya, ya, wasatiyah antara agama dengan local wisdom, yang pada akhirnya nanti pemikiran organiknya tuh ya nggak jauh-jauh dari pola pikir liberalisme, ya, yang nanti akan mempermisifkan perkara-perkara yang sesungguhnya tabu untuk dilakukan kemudian menjadi lazim. Misalnya kawin beda agama atas dasar wasatiyah yang menggabungkan antara misalnya local wisdom dengan ajaran agama, di mana agama Islam itu ada tasamu dan tasamu itu merupakan ciri dari produk local wisdom. Akhirnya bolehlah pernikahan beda agama itu, gitu ya. Jadi kita teman-teman semua ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar berhati-hati dengan terma-terma di luar Islam, termasuk diantara jihad konstitusi. Ya, boleh kalau kita mengutip itu dengan tanda kutip biar kita tidak menjadi orang yang menjadi bagian dari orang yang dianggap menjadi propagandisnya. Jadi kalau kita bikin risalah halaqah syariah sahriyah misalnya, jadi membuat tulisan itu tuh diberi tanda kutip karena adanya tanda kutip menunjukkan paham bahwa kita sesungguhnya tidak menyetujuinya. Jadi kadang-kadang istilah-istilah itu penting untuk diberikan pensikapan dengan tanda-tanda tertentu gitu ya. Nah, sekali lagi yang namanya hiwar hiwar al-watoni berdasarkan produk-produk pemikirannya seperti jihad konstitusi itu sesungguhnya perkara yang asing, tidak dikenal di dalam ajaran Islam. Dan kita di dalam Al-Quran itu, ya tepatnya di dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 104, ayat yang pertama kali menggunakan frasa seruan ya ayyuhalladzina amanu itu bicara tentang agar kita berhati-hati dengan diksi-diksi yang menjadi terma atau istilah
yang seolah-olah Islami padahal bukan. Ya. Sehingga ketika kita mengadopsi diksi itu, menyebarluaskan terma itu, maka sesungguhnya kita telah membengkokkan ajaran Islam, ya, melalui istilah tadi. Meskipun katakanlah istilah-istilah itu sesungguhnya ada kemiripannya, baik secara praktik maupun secara bagian teorinya. Ya seperti suro dengan demokrasi. Pada bagian-bagian tertentu mungkin sama, tapi faktanya memang berbeda. Ya, demikian pula dengan jihad konstitusi. Jihadnya kan istilah Islam gitu ya, seolah-olah Islami. Tapi konstitusinya itu di samping istilah yang istilahnya istilah hiwar watoni, dari aspek terminologi juga nggak jelas apa maksudnya, ya. Nah, kita diingatkan dalam surat 2 surat Al-Baqarah itu ayat 104, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u. Sudah kata-kata la taqulu ra'ina wa qulu dzurna. Ra'ina dengan ungdurna itu sebenarnya nggak ada perbedaan secara maknanya gitu ya. Cuman kemudian Allah khususkan untuk umat mukmin itu memilih ungdurna daripada ra'ina, karena ra'ina itu ya adalah ungkapan yang surat 2 Al-Baqarah itu ceritanya dulu ya orang-orang Arab jahiliyah sebelum Islam datang, kalau ada sengketa ya husumat baik di dalam sebuah kabilah maupun antar kabilah, nah biasanya orang itu meminta solusinya dari pemimpin mereka dengan mengatakan ro'ina, wahai Tuhan perhatikanlah kami. Ketika Nabi dilahirkan, ya orang semua tahu bahwasanya Nabi itu punya akhlak yang baik, itu minta solusinya kepada Nabi. Dan juga begitu, ro'ina, wahai Nabi, wahai Muhammad, waktu itu kan gitu ya, dengan kealaminannya gitu ya, dengan kelembutannya, sehingga dia datang, wahai Muhammad ro'ina, wahai Muhammad perhatikanlah kami. Maksudnya ini saya ada masalah, kira-kira gimana solusinya dan sebagainya. Nah, ketika Islam datang dan sampai di Madinah, ungkapan ini tuh ya masih juga dilakukan oleh orang-orang Muhajirin ketika ada persoalan-persoalan di dalam muamalahnya tuh kepada Nabi itu begitu. Nah, kata ro'ina itu menurut dialek Yahudi itu artinya kalimat yang sifatnya olok-olok. Ya kalau bahasa sekarang kemudian ada Sa'ad bin Mu'ad yang mengerti bahasa Yahudi, akhirnya memukul orang itu, mengancam orang itu untuk tidak mengolok-olok Nabi lagi. Kemudian turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu undurna wasma'u. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian katakan undurna, janganlah katakan oleh kalian ro'ina, katakanlah undurna dan dengarlah gitu ya. Nah, itu ihwalnya. Itu sekali lagi ro'ina dan undurna itu memiliki makna yang sama, nggak ada bedanya. Ya, kalau sekarang itu biasanya yang dipersamakan dengan Islam terkait dengan ide demokrasi itu ada musyawarahnya, ada fikih istisyarahnya, ada fikih musyawarahnya gitu. Padahal konteksnya beda gitu ya. Nah, oleh karena itu
Ya, dari aspek diksi saja, pilihan kata begitu ya. Allah itu sudah melarang untuk agar berhati-hati menggunakan diksi. Agar diksi itu harus difahami secara jami'an mani'an sehingga realitasnya jelas. Nah, kalau sudah jelas ya kita bisa nilai ini sesuai dengan Islam ataukah tidak. Begitu ya Ustadz ya. Jadi pandangan saya mengenai hal itu ya skipin aja ya karena istilahnya juga rancu. Terkait orang pada berbondong-bondong ya itu kan pilihan mereka. Ya kayak sekarang nih ya lagi banyak serangan ya terkait dengan fatwa-fatwa dari Biladul Haram gitu ya yang mencermati sebenarnya pencermatannya bukan di negeri ini sih di negeri lain pada suasana yang berbeda dan seterusnya. Tetapi ya melihat ya seperti tadi yang saya share itu jadi kurang apa ya jadi berjuang tuh kayaknya tuh terkait dengan bahasan aksol istitoah tuh ya tidak aksol istitoah gitu ya banyak dari fatwa itu bertabrakan dengan apa namanya realitas gitu ya kalau sekedar mencari pemimpin dalam keterpurukan kemudian di sisi yang lain misalnya membid'ahkan partai politik padahal kita tahu bahwa di dalam konsep demokrasi pemimpin itu dilahirkan oleh partai politik satu sisi mengatakan partai politik itu adalah bid'ah atau bahkan mungkin haram membawa pintu-pintu kepada sikap khawaris tapi di sisi lain kalau datang 5 tahunan tuh fatwa-fatwa kayak gitu dipakai gitu sehingga menurut hemat saya itu banyak inkonsistensinya begitu ya saya juga banyak ya mengkoleksi kitab-kitab beliau tapi dalam konteks itu tuh kurang sepakat gitu ya. Ya walaupun ya tentu dengan tidak mengurangi keilmuan yang dimiliki oleh yang bersangkutan gitu. Ya, tapi kadang-kadang kepragmatisan itu muncul manakala kita itu berada pada titik lemah sehingga mau nggak mau. Dan sekali lagi fenomena 2024 ini berhasil ya menggerus ideologisitas dari sebagian tokoh-tokoh yang selama ini mungkin segaris dengan kita. Jadi kalau sudah seperti itu ya kita ini didorong-dorong ayo padahal ya itu mah intinya kalau kita diajak ngobrol begitu ya itu mah kan luber. Ya, langsung umum bebas rahasia. Kemudian juga sifatnya voluntary. Ya, milih tidak milih itu hak. Jadi keduanya sah-sah saja begitu. Begitu Ustaz, ini terkait dengan yang kedua. Kemudian berikutnya 10 menit lagi ya. Ustaz ayat ini ya. Kalau jihad harus ada perintah dari seorang khalifah, bagaimana kondisi sekarang saat mereka muslimin diperangi? Apakah berperangnya mereka itu disebut jihad atau bagaimana? Kemudian bila berperangnya dalam mempertahankan negerinya saja tanpa niat untuk li'ilai kalimatillah bisa disebut jihad? Ya, jawaban yang pertama, ya garis pandunya memang jihad itu harus dikomandoi oleh khalifah kalau Amirul Mukminin gitu ya. Antum kalau baca kitab-kitab akidah itu pada bahasan cabang-cabang akidah terkait dengan kekuasaan itu bilangnya begitu. Ya. Nah, makanya kalau ingin berperang harus minta izin dulu. Kalau misalnya kekuasaannya itu jauh. Sementara nunggu bala bantuan dari pusat butuh proses. Sementara musuh harus
dihalau dan seterusnya. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana jika kaum muslimin itu diperangi? Ya, jika dalam keadaan seperti itu, maka jihad harus dilakukan dalam konteks difai, mempertahankan diri, dan itu juga dianjurkan, ya, dianjurkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu juga termasuk jihad, asalkan tadi niatnya li'ilahi kalimatillah. Yang jelas kekuatan asing yang masuk pada wilayah kaum muslimin pasti dia akan menyampaikan kekufuran pemikirannya. Makanya kalau kemudian ketika sebuah negeri itu dianeksasi oleh kekuatan kufur, maka penduduknya itu berhak melakukan perlawanan dan itu jihad. Oleh karena itu dia memang diniatkan untuk berjihad biar dapat pahala jihad. Sebagaimana orang-orang tua kita dulu, ya, melakukan upaya-upaya mengusir penjajah Belanda dari negeri kita. Itu juga jihad. Ya, itu juga jihad. Ya. Bagian dari jihad. Asal tadi ya niatnya itu memang lillahi kalimatillah. Kalau orang asing bercokol di sini dipastikan gitu, pilar-pilar Islam itu akan sulit untuk bisa ditinggikan. Sholat aja mungkin bahkan sulit. Kenapa dilarang? Dan seterusnya. Ada lagi teman-teman? Tadi putus-putus ya suaranya ya? Halo? Ya. Putus-putus tadi suaranya? Enggak. Oh, ini ada yang komen putus-putus suaranya. Berarti sinyal setempat ya? Iya. Ya. Nah, ini yang pertama kali men-share ini tuh salah satu alumni Madinah. Beliau ini ya ulama, kita Halo. Ini enggak ada. ya. Udah ada. Dan dialah yang sepertinya men-share fatwa itu. Dan beliau juga yang di tahun 2019 itu yang mendukung yang sekarang tidak didukung, gitu ya. Bahkan mengeluarkan fatwa yang semisal tapi versi perhimpunan Al-Irsyad kalau tidak salah ya. Nah, itu narasinya kan begini. Menggunakan hak suara itu wajib kawan. Ini ungkapan beliau yang senantiasa beliau lazimkan ya ketika menyapa netizennya istilah kawan ini. Nah, cuman di sini nih ada kerancuan nih ya secara redaksional nih ya. Kenapa? Nah, dia jawab karena landasan bolehnya. Nah, di situ ingat ya, bolehnya. Boleh dalam hukum syara itu satu hukum di antara hukum yang 5. Boleh itu hukumnya sifatnya pilihan. Paham ya? Kan secara definitif ya, hukum syara itu adalah hitabus syari'i ya. Lil
mukallifina bil wad'i wal i'tidai wal wad'i gitu ya. Hukum syariat itu adalah seruan pembuat syariat kepada para mukallaf ya, berupa al-iqtida ya, tuntutan. Nah, dari iqtida itu nanti ada 4 hukum. Nah, tuntutannya nanti ada 2, ada tolab fi'li dan tolab tarki. Nah, ditinjau dari titik tekan tegasnya perintah dan larangan nanti ada 2 juga. Kalau tolab tarki nanti larinya ke wajib, ya. Maaf, kalau tolab fi'li, ya, tolab fi'li jaziman, ya, tuntutan yang perintahnya untuk mengamalkan dengan perintah yang jazim itu nantinya wajib, ya. Kalau tolab fi'li ghairu jazimin nanti larinya ke sunnah atau mandub. Nah, kalau tolab tarki yang jaziman nantinya ke haram, gitu ya. Kalau tolab tarki ghairu jazimin nanti larinya ke makruh. Sementara mubah itu pada tataran khiyar, pilihan, gitu. Nah, karena pilihan sesungguhnya ya boleh dipilih, boleh tidak. Namanya juga pilihan. Nah, dalam hukum syara itu namanya mubah. Oleh karena itu di sini karena landasan bolehnya. Berarti kan mubah. Menggunakan hak suara ialah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Meskipun di sini rancu lagi. Ya. Kalau yang dimaksud amar ma'ruf nahi mungkar itu perintah-perintah pemimpin mungkin iya. Setiap perintah dari seorang pemimpin itu orientasinya dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Tapi tidak searah gitu. Rakyat juga bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ketika rakyat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kadang-kadang orang-orang seperti beliau ini menyebut orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, misalnya dengan menyampaikan ide A tentang bagaimana pengelolaan migas, atau mungkin dengan wasilah masyiroh, itu mereka sebut dengan khawarij. Kan realitasnya kan begitu ya. Nah, ini rancu juga pada akhirnya. Dan itu hukumnya wajib. Dan itu hukumnya wajib juga ini rancu lagi. Ini dari narasi awal saja sudah ada kurang lebih 3 kerancuannya. Pertama, landasan boleh. Berarti landasan boleh itu landasan untuk memilih atau tidak memilih, atau menunaikan hak suara atau tidak menunaikan hak suara. Gitu ya. Nah, kemudian dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, ya siapa tahu juga orang yang tidak menunaikan hak suara dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu hukumnya wajib, ini juga perkara lagi. Kenapa? Karena tidak semua amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa kita tunaikan melalui menggunakan hak suara. Apalagi udah jelas kan realitasnya seperti demikian. Ya, jadi menurut saya redaksi sapaan yang beliau narasikan saja ini sudah bermasalah ya. Satu sisi bilang boleh ya, karena untuk amar ma'ruf nahi mungkar sehingga itu dianggap wajib. Ini satu saya tidak menyebut kekeliruan ya. Kalau kekeliruan itu istilahnya tidak secara spesifik, tapi kalau rancu itu ya bisa lebih spesifik lagi ya. Kemudian isi fatwanya begini dan seterusnya. Jadi intinya tadi ya. Ya. Kalau memang ya melalui jalan seperti ini bisa menghasilkan
pimpinan yang baik, ya mestinya teman-teman seperti mereka ini harus terjun di dalamnya. Buatlah partai, dan saya yakin nggak bakalan mau dia gitu. Kan rancu juga di sini. Ya mending-mending aja lah kiranya kalau yang maju itu dokter-dokter mereka kan kita kan sebagian kita juga kadang men-share tulisan mereka dan memang bagus gitu ya. Kenapa juga kita harus memilih orang-orang yang ya katakanlah yang di dipilih oleh jalur jalur demokrasi itu. Kenapa tidak seperti tokoh seperti siapa? Ustadz-ustadz sunnah ini yang menjadi anggota dewannya. Kan udah jelas ada banyak kebaikan ilmu di dalamnya. Ya toh? Kenapa tidak ustadz-ustadz sunnah saja yang jadi pimpinannya? Udah jelas nanti akan bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Udah jelas banget. Tapi kenapa tidak dilakukan? Bahkan kadang-kadang ketika kelompok Islam, tokoh-tokoh Islam membahas Ya, suaranya. baik, padahal ya betul, cuman itu harus dikejawantahkan yang panjang lebar gitu, lebih panjang dari apa yang sudah kita ya. Kemudian pemimpin yang terpilih juga bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yang lebih sistemik. Mengapa tidak diambil jalan ini? Kenapa harus membiarkan orang-orang yang dipilih melalui jalur demokrasi dibiarkan saja pada saat yang sama kita dipaksa untuk memilih orang-orang yang sesungguhnya tidak memiliki kuf'un tadi dalam memimpin umat. Nah itu jadi kerancuannya yang saya lihat itu di situ. Walaupun saya banyak mengkoleksi karya-karya beliau, ya, tapi karena ya termasuk taklik dari kitab ini kan bagus nih. Ya, karena apa? Karena beliau mengomentari kitab ini karena bahasan dari kitab ini tuh bahasan bicara tentang sistem politiknya. Kalau yang tadi itu kan berdasarkan realitas di Kuwait yang menurut pembacaan beliau seperti itu. Nah, kalau kayak gitu kan nanti orientasi kajiannya bersifat pragmatis begitu. Dan belum tentu juga ya fatwa yang diperuntukkan di sana bisa kepake untuk yang di sini. Kenapa? Karena realitasnya juga berbeda. Baik, demikian karena sudah pukul 22:04 sudah cukup kiranya nanti kita sambung kembali pada pertemuan yang akan datang. Maka Ustadz Aib menutup jalannya jalasa kita pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, perbincangan yang belum dipahami. Semua datang dari saya, yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fadhil Ustaz. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi pembahasan di pasal kedua ini sudah lewat ke pakluk kedua. Jadi diungkapkan mengenai dalil-dalil seorang khalifah yang bisa mengubah kebijakan memilih pemimpin bawahannya sebagai pembantu-pembantunya, apakah bisa dipertahankan atau tidak, ini berdasarkan dalil sudah jelas. Baik, para asatidz yang Allah muliakan, mungkin itu saja kesimpulan yang dapat
saya sarikan sedikit ya mengenai dalil yang tadi sudah sampaikan. Nah, itu saja mungkin pertemuan kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Ustaz yang telah memaparkan dan memperdalam ini kajian kitab ini, kemudian juga pada teman-teman dan pekan depan kita bisa jumpa kembali. Baik, kita tutup saja kajian kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa akhirul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma Amin. dari saya mohon maaf dari awal sampai akhir. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.